Untuk kakak sendiri ada nggak sih kak masuk nominasi-nominasi di antara itu? Untuk aku sendiri menang di duta terfavorit. Kira-kira kakak tahu gak nih aku menang duta terfavorit karena apa? Karena apa ya? Halo Sobat Sehat, kesehatan investasi, pola hidup sehat, prestasi. Selamat datang kembali di Tropico Podcast bersama saya Agita Rena. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang cantik, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2019 dengan peminatan kesehatan lingkungan. Dan kakak ini merupakan Duta Kosmetik Aman Sumun. Nah, halo kak, apa kabar? Halo Kak Gita, kabar baik. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin kakak boleh perkenalan diri terlebih dahulu kepada sobat sehat kita. Dipersilahkan kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Katarina dari peminatan kesehatan lingkungan tahun 2019. Halo kak Jessica. Halo Kak Gita. Kita berbicara tentang kosmetik aman nih kak. Sebelum berbicara ke sana, kami pengen tahu nih kak, kesibukan kakak akhir-akhir ini apa aja sih? Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini lagi mau UAS nih Kak. Kan kita tahu nih semester 6 sekarang udah mau UAS. Terus karena udah peminatan, sebentar lagi juga aku mau ikut KKN Kak, kuliah kerja nyata. Gitu aja Kak. Berarti kesibukan kakak sekarang ini adalah kesibukan dari perkuliahan. Iya. Ada nggak sih kak kegiatan lain yang sedang kakak jalani selain dari perkuliahan itu sendiri? Untuk kegiatan yang di luar dijalani ya sekarang aku lagi ngemban jadi duta kosmetik aman nih Kak, yang baru terpilih kemarin. Berbicara tentang duta kosmetik aman, sebenarnya apa sih kak duta kosmetik aman itu? Duta kosmetik aman itu orang yang diutus dari Badan POM untuk membantu Badan POM dalam mengawasi peredaran kosmetik yang non-ilegal di Kota Sumut. Dari yang kakak jalani berarti apakah kosmetik di kota Sumut non ilegal ataupun ilegal itu bagaimana sih kak maksudnya? Untuk di Kota Sumut kan kita tahu nih banyak kosmetik yang beredar secara ilegal atau non-ilegal. Kami sebagai duta akan membantu teman-teman bagaimana sih caranya untuk bijak dan cerdas memilih kosmetik aman. Nah sebelum sampai ke sana tentu pasti kakak harus cari tahu informasinya dulu kan kak? Iya. Kakak tahu dari mana sih sebenarnya BPOM ini melakukan duta kosmetik aman ini? Aku taunya informasi ini dari dosen kita nih. Dosen kita share ke grup peminatan dan mengajak teman-teman ada nggak nih yang mau berkompetisi di lomba duta aman kosmetik. Terus aku langsung daftar, aku urus suratnya dan puji Tuhan keterima. Oh iya, sebenarnya ketika kakak lihat dari dosen nge-share, berarti ada sesuatu yang menjadi acuan kakak untuk kakak daftar. Iya, Karena betul. kan kadang walaupun sudah diberi informasi, ada juga nih sobat-sobat kita yang dia skip aja gitu. Apa sih sebenarnya yang memotivasi kakak untuk mengikuti kompetisi ini? Memotivasi aku ini sebelumnya tahun lalu aku ikut lomba public speaking, Ambassador of Public Health dan puji Tuhan juga menang. Itu dasarnya aku sih pengen kenapa mau nih karena aku ada pengalaman dan aku juga banyak orang yang bilang kalau aku punya kemampuan. Jadi aku terpikir kenapa nggak aku coba aja dan ternyata puji Tuhan lolos dan itu pas saat pemilihan puji Tuhan ranking 1. Dari itu aku mikir kalau aku nanti seandainya terpilih sebagai duta, aku ini mau apa? Dan aku kan dari kuliahnya kesehatan masyarakat. Kita tahu kalau kesehatan masyarakat itu prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari hati aku sendiri aku pengen teman-teman tahu kalau kosmetik yang aman tuh bagaimana sih. Jangan sampai nanti malah teman-teman kesmas sendiri nggak tahu gimana sih kita caranya milih kosmetik aman. Karena nggak bisa kita pungkiri juga ya kak, mahasiswi-mahasiswi FKM ini pasti hampir menggunakan kosmetik semua. Betul. Nah, dari pengalaman nih kak, tentu kan ada proses yang harus dilewati sampai kakak bisa menjadi duta kosmetik aman. Boleh nggak sih kak sharing pengalamannya apa-apa aja dan prosesnya bagaimana? Untuk prosesnya pertama-tama kita akan seleksi administrasi ya. Kayak nanti kita akan melampirkan CV, kita akan lampirkan foto kita akan melampirkan surat dukungan. Itu prosesnya secara online Kak. Habis itu nanti panitia akan menyaring nih teman-teman dari universitas dan SMA. Jadi BPOM ini goes to school and campus. Jadi bukan teman-teman universitas saja, tapi teman-teman kita yang masih ada di SMA juga ikut. Terus nanti kalau udah ada seleksi administrasi kan udah disaring. Terpilihlah
16 orang dari universitas dan 14 orang dari SMA. Kita banyak sih ketemu teman-teman dari lintas Sumatera Utara, ada yang dari Brastagi, ada yang dari Tanah Karo, ada yang dari Padang Sidempuan. Nah, terus kalau udah seleksi administrasi kan udah terpilih nih 30 orang terbaik sekota Sumut. Habis itu kita dikumpulkan dalam sebuah media group WhatsApp. Kita diundang ke kemarin tanggal 30 dan tanggal 31 kita seperti diadakan bimbingan teknis kayak pelatihan gitu di Hotel Grand Mercure Kota Medan. Di sana kami menerima banyak kayak penyuluhan Kak, informasi apa sih BPOM itu, apa sih kosmetik aman itu, terus gimana sih kita bisa gunain kemampuan public speaking kita untuk mempengaruhi orang-orang supaya orang-orang tuh tahu apa sih kosmetik aman itu, terus kosmetik itu apa aja gitu Kak. Berarti setelah akhirnya terpilih menjadi duta kosmetik aman, akhirnya diberi basic skill gitu lah ya Kak, dikasih tahu ilmu-ilmu tentang kosmetik yang aman itu bagaimana. Lalu tentang program kerjanya sendiri nih Kak, setelah menjadi duta kosmetik aman, apakah dari BPOM itu memberikan program-program kerja kepada duta-dutanya, atau dari duta sendiri yang akhirnya dituntut untuk mandiri memberitahu kepada teman-temannya tentang kosmetik aman itu sendiri? Oke, untuk program kerja nanti pastinya akan ada yang diberikan BPOM yang akan dibimbing oleh BPOM, tapi kita memang dituntut sebagai duta untuk mengaktifkan sosial media kita nih, supaya kita dapat menginfluence followers kita, supaya kita tahu gimana sih cara milih kosmetik aman itu. Pertanyaan selanjutnya, gimana kesan Kakak setelah menjadi duta kosmetik aman, atau apa yang menjadi impact-nya dalam diri Kakak sendiri gitu? Oh, kesannya banyak banget sih. Kita bisa ketemu teman-teman dari luar daerah, terus ketemu orang-orang hebat nih yang di balik BPOM. Kan banyak dari kita yang nggak tahu BPOM itu apa sih, kayak apakah itu badan atau organisasi, terus mereka kerjanya apa. Terus banyak juga ketemu narasumber hebat seperti kemarin BPOM ngundang dokter kulit, kita bisa langsung nanya nih, konsultasi ke dokter kulit, dok gimana sih cara milih kosmetik yang aman buat diri kita, padahal kita masih remaja nih, lagi aktif-aktifnya kan untuk milih kosmetik. Terus kita juga bisa mengaplikasikan ilmu kita yang sudah kita dapat di universitas gitu Kak. Terus apa harapan Kakak dari terpilihnya Kakak menjadi duta kosmetik aman? Oke, harapan aku itu supaya aku dari wakil FKM Universitas Sumatera Utara, aku dapat menginfluence teman-teman sebagai agent of change supaya teman-teman dapat memilih kosmetik yang aman bagaimana, dan teman-teman itu tahu gimana sih cara memilih kosmetik yang aman dengan metode cek klik. Kira-kira Kak Agita udah tahu belum nih apa itu cek klik? Cek klik itu cek kadaluarsa, kemasan, dan sebagainya. Elanya, aduh aku jadi malu. Cek label. Oke, ini ada lambangnya teman-teman, badan BPOM itu cek klik seperti ini. Cek klik. Oke, cek klik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Kakak mau tahu nggak nih ceknya di mana? Aku bisa tunjukin nih. Kita dapat ngeceknya di aplikasi BPOM Mobile. Aplikasi ini bisa kita download di Play Store ataupun App Store. Caranya gampang banget, kalau ada produk kosmetik kita tinggal nge-scan produknya. Oke, terus nanti akan ke-scan nih di sini. Terus nanti kalau produk itu terdaftar di BPOM, dia akan muncul Kak izin nomor notifikasi. Kakak udah tahu belum nih izin nomor notifikasi itu apa? Izin nomor notifikasi itu yang kalau kita ada label kemasan garis-garis NA dan angka-angkanya ya, gitu. Pinter banget nih Kak Agita. Jadi izin nomor notifikasi itu diikuti gini Kak, N diikuti 1 digit huruf. Kalau Indonesia ini diwakili huruf A. Kalau dari luar negeri biasanya mungkin Kakak Agita sering lihat kayak NE, NC gitu. Terus diikuti nanti 11 digit angka Kak. Nah 11 digit angka itu nanti akan terbaca di barcode-nya. Oke, menarik nih. Sebelumnya saya ini juga yang pernah pakai, tapi via website. Apakah ada perbedaan atau memang lebih dianjurkan untuk menggunakan aplikasi? Karena setahu saya di website nggak ada scan-nya. Kita manual searching-nya. Kalau untuk yang di aplikasi kan sekarang udah perkembangannya Kak, udah lebih canggih, udah ada mobile-nya. Jadi
untuk lebih memudahkan Kak untuk pengguna kosmetik. Dan yang perlu Kak Agita tahu, kosmetik ini nggak hanya digunakan untuk pada perempuan. Untuk cowok-cowok tuh juga ada kosmetik. Shampoo, sabun, odol gigi itu juga termasuk kosmetik loh Kak Agita. Definisi kosmetik sendiri apa sih Kak? Kok jadi bingung nih? Ternyata odol juga termasuk kosmetik loh Sobat Sehat. Jadi gini Kak, kosmetik itu bahan atau sediaan yang digunakan pada luar tubuh seperti epidermis, kulit, rambut, kuku yang digunakan untuk merawat, mewangikan tubuh Kak. Berarti kalau misalnya saya pakai bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh tidak secara luar, berarti nggak include kosmetik. Betul, ya? kayak seperti suntik vitamin, ya. Itu bukan kosmetik, karena kosmetik itu hanya untuk luar tubuh. Baik Kak, adakah informasi lain yang bisa Kakak share? Bisa Kak, jadi kemarin pas aku pelatihan aku tuh dapat modul. Nah modulnya ini nanti juga aku bisa bagikan secara online kepada teman-teman yang ada di FKM. Ini Kak modulnya, boleh Kakak terima? Oke. Terima kasih. Dan ini ada yang pertama itu modul pembelajaran cerdas memilih dan menggunakan kosmetik yang aman. Di sini kita dapat tahu gimana sih kita dapat cerdas memilih dan menggunakan kosmetik yang aman dengan metode apa Kak? Klik. Cek klik. Oke. Dan modul yang Kak Agita pegang itu modul profil badan pengawas obat dan makanan. Supaya teman-teman tahu nih BPOM itu apa sih, tugas BPOM itu apa sih, gimana sih BPOM dapat mengawasi peredaran kosmetik di Sumatera Utara gitu Kak. Baik Kak, terima kasih. Nah mungkin boleh Kakak berikan closing statement untuk Sobat Sehat kita yang mungkin penasaran juga lebih dalam mengenai Duta Kosmetik ini sendiri. Oke. Cantik itu nggak harus putih. Teman-teman, cantik itu dari luar dan dalam. Yang penting dari kita dapat cerdas dan bijak memilih kosmetik yang aman. Kosmetik tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Saya harap sebagai duta kosmetik aman mewakili FKM, kita dapat merubah perilaku kita dalam memilih kosmetik. Terima kasih Kak. Nah itu dia Sobat Sehat. Pentingnya literasi tentang kesehatan membuat kita bisa menjadi seseorang yang bisa mengaktualisasi diri kita dan tertarik tentang hal-hal lain di luar dari hal-hal biasa yang kita alami. Baik, demikian podcast ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah!